warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita masih dapat hikmah sehat, hikmah sempat sehingga Bapak Ibu serta guru-guru muda yang sangat luar biasa bisa menghadiri acara penyampaian materi nanti. Selanjutnya salawat salam mari kita selalu sanjungkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta guru-guru muda yang saya hormati, izinkan saya di sini ingin menyampaikan menyebarkan pemahaman apa yang sudah saya dapatkan dari program guru muda. Jadi saya akan menyampaikan di sini ada budaya positif yang nanti saya akan dibacakan dengan semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewa Citani yang belum guru muda yang belum tahu dengan saya ini Citani di sana rumah sudah berguru Ibu. Terima kasih Bu Eni, bisa fotonya bisa secerah ini lebih banyak guru Bu Eni. Selanjutnya Mas, next sesi pertama sudah. Iya, intinya begini Bapak Ibu dan Ibu semuanya, materi yang saya akan sampaikan ini adalah tentang budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, apa sih budaya itu? Ada yang tahu? Budaya itu apa sih? Oh, belum paham. Secara garis besarnya, secara bahasa budaya itu adalah nilai yang dikembangkan suatu kelompok yang nanti disampaikan atau diturunkan kepada generasi selanjutnya. Itu secara umum tentang budaya. Lalu kita bahas di sini tentang budaya positif. Tentunya kalau membahas tentang nilai budaya yang positif, yang terngiang-ngiang di pikiran Bapak Ibu sekalian apa? Pasti hal-hal yang baik. Seperti yang saya pelajari di materi ini, seperti ini ada perubahan paradigma disiplin positif. Ini semua adalah budaya positif. Next, Mas. Iya. Ini juga pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang diharapkan di kurikulum 13 itu konsepnya kita harus dengan paradigma baru, tidak monoton lagi, tidak monoton lagi. Nanti disinilah kita akan benar-benar kalau itu nanti ada waktunya. Selanjutnya, next. Nah di sini ada miskonsepsi tentang kontrol. Bapak bisa katanya ini ada ilustrasi dulu. Kita tuh menganggap bahwa guru itu selalu jadi pengontrol itu kan ya. Ayo anak sini, nggak manut sini. Gitu kan biasanya gitu kan. Kita masih menganggap bahwa anak-anak itu butuh kita. Kita tidak menganggap anak-anak itu student penting, anak-anak yang menjadi pusat pembelajaran. Selama ini kita masih menganggap bahwa kita ini yang menjadi pusat pembelajaran. Makanya kita merubah paradigma itu. Ada ilusi bahwa sebuah pengalaman positif efektif itu bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini harus dirubah paradigma itu. Next. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang biasanya kita melakukan pendekatan dengan stimulus respon, kita ubah menjadi stimulus teori kontrol. Ada yang kita bisa baca, semua orang melihat hal yang sama. Oh, kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ini punya watak yang berbeda. Anak-anak juga punya watak yang berbeda. Gak ada namanya anak satu sampai kita punya anak 900 sekian itu wataknya sama. Jangankan anak yang 900, si kembar aja, bayi lahir kembar aja wataknya bisa berbeda. Next, selanjutnya. Nah, ini yang sebelum kita bahas budaya positif, ada yang namanya disiplin positif. Bisa dibaca di sini bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Kalau kita sering mengingatkan disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus ditegakkan. Kalau nanti membuat kesalahan, kita mendapat hukuman konsekuensi semacam itu ya. Itu disiplin kalau pandangan kita.
Tapi setelah kita tahu di sini bahwa disiplin itu adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Bisa dipelajari di sini. Positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri tanpa imbalan. Ini yang kita inginkan. Selama ini anak-anak ini takut pada kita karena apa? Kenapa? Kenapa ibu bapak? Karena hukuman. Mereka sudah, aduh kalau saya nggak nurut pasti nanti dihukum. Aduh kalau saya nggak ini, itu kan. Jadi kita ingin membedah gimana sih caranya anak-anak itu bisa fleksibel, bisa menuruti disiplin tanpa ada hambatan konsekuensi, tidak membayangkan nanti kalau saya terlambat dihukum. Tidak, itu berjalan dengan kesadarannya masing-masing, harapannya semacam itu. Selanjutnya, next. Nah di sini ada nilai bedakan, sepertinya kayak profil pelajar Pancasila yang saat ini kita harus lakukan adalah ini: beriman, bertakwa, beraturan dan selanjutnya. Terus ada Ibu primary years, bisa dibaca di sini. Ada keterampilan life skill, bisa dibaca di sini. Dapat dipercaya lulus. Ini contoh kebijakan ya institusi atau organisasi. Itu yang diharapkan. Next, selanjutnya. Nah, sebelum kita menerapkan disiplin positif, tentunya kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia sih apa sih. Kalau Mas Aris, kebutuhan Anda apa, Mas? Ada belajar ya. Mbak guru muda, kebutuhan jenengan apa? Belajar. Kebutuhan jenengan apa? Makan. Ibu, kebutuhan jenengan apa? Pak Kuat, kebutuhan jenengan apa Pak Kuat? Duit. Uang. Bagaimana kita bisa membuat disiplin kalau kita nggak memahami kebutuhan setiap orang masing-masing? Senang kosong. Kita pahami dulu mereka itu butuh apa sih? Itu kan ya. Kalau kita sudah tahu mereka butuh ini, kita enak bedanya. Kita enak menarik ulurnya semacam itu. Yang dimaksud di sini selain manusia, ini juga berkaitan dengan kebutuhan siswa. Next, selanjutnya Mas. Oke. Secara garis besar, Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu ada 5 ini secara garis besar loh ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, makan, minum. Sekitar termasuk nggak ya? Iya ya. Nggak bertahan hidup. Hah? Oh, untuk diri sendiri loh. Biasanya kalau lengkap ya, itu kebutuhan itu harus itu. Bahkan anak kita 83 cowok itu sekarang sudah main skincare pakai bleaching juga. Nanti bisa dicek ya Pak Wajah. Anak 83 cowok pakai bleaching Pak mukanya. Sudah termasuk kebutuhan. Padahal cowok. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus peduli. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau anak-anak itu tidak merasa diterima di sekolah ini, anak-anak itu menjadi introvert, akan diam terus. Makanya ada sebagian kita cuma diam aja, pemalu aja. Karena kita nggak menyadari mereka itu butuh kasih sayang. Maunya apa toh? Gitu. Maunya gimana sih? Dari situlah kita tahu. Oh, mau anak ini perlu dielus-elus. Oh, anak ini perlu dikasih curhatan semacam itu. Nanti kita bahas itu. Terus ada kebutuhan penguasaan. Pernah Bapak Ibu mendengar kebutuhan penguasaan bahwa anak-anak itu misalnya, oh kamu nggak boleh, ini punyaku, gitu kan ya? Kamu nggak boleh, ini punyaku. Ini bangkuku. Biasanya itu anak-anak yang awal-awal, ini bangkuku, ini mejaku. Ada kan? Jangan cuma anak kita ada kan itu motor saya. Ini tempat duduk saya, ini Pak ya. Tempat duduk itu di sana. Kalau makan di sini, itu penguasaan namanya. Terus ada kebebasan. Bapak Ibu kalau dikekang kira-kira mau nggak? Enggak ya? Nggak akan mau orang kekang.
Tapi di sini kebebasan itu kebebasan yang terpositifkan, nggak kebebasan bebas itu enggak. Ada aturan yang di situ harus dipatuhi. Selanjutnya kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Bapak Ibu tahu nggak? Ada anak kita ini, dia itu pintar, nggak bohong. Cuma kesenangannya itu mutil. Karena ada di kelas 8, saya nggak akan sebut. Kesenangannya mutil, punya barang temannya, tapi bila nanti ujung-ujungnya dikasih kamu ngambil barang saya, iya kenapa? Ya pengen saja. Kira-kira kebutuhannya seperti apa itu? Baik apa tidak kira-kira? Tadi 15 gitu. Kurang baik, makanya perlu ditata kembali. Setelah dia senang mutil itu mengekspresikan, belajarnya senang, kan aneh seperti itu. Terus ada lagi anak-anak yang suka, siapa dulu Pak, lari sana, lari sini, ada pelajaran lari sana. Si sama Pak kata, nopang, lari sana, nggak mau diam. Memang dia kebutuhannya kayak gitu. Lalu nanti kita tarik lagi pelan-pelan seperti itu. Kalau sudah senang, capek, datang ke kelas, baru 1 menit lari lagi. Itu kan, ya seperti itulah kebutuhannya. Next selanjutnya. Ya, ini kalau untuk motivasi perilaku, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu kalau untuk menghindari hukum biasanya gitu ya. Oh, saya termotivasi kalau tidak ada, nanti kalau saya dihukum, biasanya motivasinya semacam itu. Oh, kalau ada hadiah, oh kalau ada semacam itu. Nih kalau ada hadiah, kita juga kayak gitu kan ya. Ini saya termotivasi kenapa? Ya pengen aja tahu ilmunya gimana semacam itu ya. Terus ingin menjadi orang-orang yang dihargai, itu konsepnya. Selanjutnya, nah ini bedanya hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman itu apa bentuk sifatnya? Namanya hukuman, pasti ujung-ujungnya menghukum, gitu kan ya. Tiba-tiba dia kamu tidak ada peraturan, tiba-tiba kita dihukum, kamu nggak dihukum. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Ada di sini kita baca. Terencana, bisa disepakati dulu. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak berangkat konsekuensinya apa? Kalau hukuman danakan. Kalau konsekuensi sudah ada komunikasi terlebih dahulu konsekuensi. Terus kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu nanti ada di step yang selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Iya. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Bapak Ibu sadar nggak sadar pernah melakukan ini, cuma nggak tahu namanya apa sih, begitu ya. Kita ini sebagai guru tahu pernah melakukan, cuma kadang belum tahu kita ini memposisikan diri kita sebagai apa kepada murid-murid kita. Di sini ada 5 posisi kontrol yang kita sendiri akan tahu, kadang tidak. Makanya kita akan pahamkan di sini. Posisi kita sebagai guru, sebagai orang tua, apapun sebagai itu, ada 5 posisi. Yang pertama kita sebagai penghukum. Bapak Ibu, ada anak yang katakanlah super aktif, katakanlah kita membahasakan bandel apa yang kita lakukan. Gede Pak. Normal, kita manusia. Jadi itu kalau ibaratnya kalau tumpeng sakit gitu. Ini pernah ngomong kayak gitu ya, pernah tapi gitu. Itu kan ya. Iya kan? Iya ya. Terus ada membuat rasa bersalah. Posisi kita membuat rasa bersalah. Nanti apa sih yang penghukuman itu membuat rasa bersalah itu di mana nanti ya? Posisinya sebagai teman. Iya kan? Kita kadang-kadang kita akrab dengan murid kita, akrab banget, kayak teman sendiri. Terus posisi kita sebagai pemantau, pengawas. Ada pengawas, anak itu
Next, selanjutnya Mas. Misalkan ini, kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya ini hanya satu contoh aja ya, berdiri di depan. Kalau anak siswa terlambat itu penghukum, terus mengatakan kamu nggak boleh harus seperti ini, kamu nggak boleh harus lambat, itu penghukum. Posisi kita ya, penghukum. Terus posisi pembuat merasa bersalah, kita sering lakukan sebenarnya. Kamu itu kalau melakukan ini dapatnya apa, pasti kamu tahu. Kamu itu salah kalau ini, itu kan dia pernah ya. Itu posisi kita memposisikan diri kita sebagai pembuat anak itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Kamu kalau melakukan itu salah. Selanjutnya ada posisi kita sebagai posisi teman di sini. Kita paham lah posisi teman, biasanya kita lebih akrab, ngomongnya kita juga lebih akrab. Contohnya di sini saya buat, ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ya sudah nggak apa-apa lagi. Oh wajar semacam itu. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai guru dan anak itu sebagai teman. Selanjutnya posisi kita pemantau. Kita sudah lakukan, sering lakukan ya. Kamu tahu nggak sih konsekuensinya kalau kamu tuh telat terus? Sudah pernah lakukan nggak, Bu Ipa, Mbak Nisa? Pernah semacam itu. Kita juga sebagai guru ya. Tapi secara nggak sadar kita tuh nggak tahu, kita tuh ngomong ini kita sebagai posisi apa? Nah, ini kan kita jelaskan. Oh, ternyata kita sebagai pemantau. Pertanyaan kita itu posisinya sebagai pemantau. Next, selanjutnya ada manajer, pimpinan. Pernah kita mengatakan seperti ini yang saya tulis ini? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sering ya, kalau kamu salah kira-kira kamu harus gimana? Harus gimana? Pernah kan kita seperti itu? Oh, ternyata yang sudah kita lakukan itu posisi kita sebagai manajer, sebagai pimpinan, kontrol kita sebagai pimpinan. Terus kira-kira dari kelima posisi tadi mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak? Ini kembali ke Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa posisi hukuman itu tidak boleh, apapun bentuknya hukum ya menghukum. Kalau posisi sebagai apa tadi, pembuat kesalahan itu dikatakan tidak boleh karena nanti akan membuat anak itu menjadi down. Yang harus kita perbanyak posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai manajer, posisi kita sebagai itu tadi apa, pemantau semacam itu. Cuma sebagai teman juga ada konsekuensinya, ada negatifnya. Kalau kita terlalu akrab sama anak itu, anak-anak kadang-kadang kurang posisikan anak-anak bagiannya ya. Terlalu itu ada negatifnya juga. Makanya yang kita harus mengkombinasi. Kalau kita posisikan sebagai penghukum, hukuman apa yang kira-kira tidak yang baik? Menghukum yang baik itu seperti apa sih? Contohnya menghukum yang baik itu apa ya? Tidak menjatuhkan. Contoh, ada masalah kita hukum di depan sendiri sehingga anak yang lain tahu, itu menjatuhkan nanti. Usahakan itu tidak boleh, jangan dilakukan, gitu ya. Next, selanjutnya Mas, ini hanya pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisinya Bapak Ibu sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Saya ini kecewa loh sama kamu. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Posisi kita semacam itu. Selanjutnya kan, kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah atau menghukum? Atau yang lain tadi, kelima tadi. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada pemantau, ada pemantau, dipantau. Jadi setiap anak yang syukur-syukur itu
ini bentuk pertanyaan nanti ini kan disampaikan pada saat kita menyelesaikan anak-anak yang super aktif tadi, yang tanda petik yang bermasalah semacam itu. Terus selanjutnya Mas, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ada dua pertanyaan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai apa Bapak Ibu posisinya? Sebagai manajer, lebih bijaksana. Kamu tuh maunya apa? Terus kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu ingin lakukan supaya masalahnya nggak berlarut sama si A si B? Di bahasa itu termasuk kontrol. Ini sebagai kontrol. Selanjutnya, nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai apa? Ayolah, ayo. Ya teman, posisinya sebagai teman. Ustaz, ya ada teman, ayo. Udahlah berubah ini. Nah, bahasanya jadi gitu. Ini posisi kita sebagai teman, pada saat kita menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Hah? Hukuman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai tugas. Sebagai? Hah? Manajer. Ini mengingatkan loh. Ini mengingatkan loh. Kamu tuh kalau nggak mengerjakan tugas, mengingatkan. Posisi apa berarti? Aduh. Hah? Pemantau. Next selanjutnya biar cepat. Tapi jangan itu. Nah, ibu, bapak dan guru muda yang hebat, mengapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Ibu bisa lihat di sini ada peraturan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ini kurikulum 13. Kita nanti masuk ke kurikulum merdeka, namanya keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ibu jalan-jalan di masjid, peraturan masjid gimana? Coba. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan ya. Iya. Keyakinan itu kesepakatan bareng. Peraturan itu sudah ditetapkan, ada stakeholder yang membuat, tidak muncul dari sendiri. Ini yang peraturannya yang buat siapa? Di internet biasanya, iya kan? Orang-orang tak siapa? Nah, kalau keyakinan kelas muncul dari anak-anak sendiri, dia tuh maunya apa? Gitu ya. Nanti baru disepakati keyakinannya, dicek lagi mana yang sama keyakinannya. Nah, nanti mas-mas bapak yang berguru muda ini harus membuat keyakinan kelas kalau nanti sudah terjun ke real menjadi guru yang sesungguhnya. Karena ini kurikulum merdeka, peraturan ini berubah menjadi keyakinan kelas, muncul dari siswa masing-masing, bukan siswa mendapatkan itu. Selanjutnya, nah ini yang saya lakukan ini ya. Keyakinan kelas itu ya bersifat abstrak, universal, kenyataannya positif, sedikit saja supaya bisa diingat ya, maksimal 10 lah. Tapi memang itu hasil dari anak-anak itu sendiri. Kalau sudah hasil dari anak-anak sendiri, nanti kita mudah ketika mereka membuat masalah, kamu melanggar apa di keyakinan kelas kamu itu? Oh, saya melanggar disiplin. Itu yang buat siapa? Saya, Pak. Saya, Bu. Kamu membuat keyakinan kelas kemarin apa? Tidak boleh terlambat. Kenapa kamu sekarang terlambat? Iya ya Pak ya. Itu yang buat siapa keyakinan kelas itu? Saya. Kembali lagi nanti. Kenapa saya yang buat? Saya yang melanggar. Seperti itu tujuannya. Ada keyakinan kelas. Biar anak-anak cepat, oh iya ya, saya yang buat, saya dilanggar. Itu maksud dan tujuannya keyakinan kelas. Kalau tidak diabaikan, itu yang buat saya. Gitu kan? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah strategi cara menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Strateginya lah ya. Ada yang namanya segitiga restitusi.
Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ini langkahnya loh Bapak ya. Waktunya terserah, waktunya namanya menstabilkan identitas itu bisa sehari, bisa bahkan bisa setahun, bisa berubahnya itu ya lama, bisa sebulan. Terus ada validasi tindakan yang salah. Terus setelah itu langkah ketiga menanyakan keyakinan yang tadi yang saya sebutkan dulu. Kan kamu kan sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kamu melanggarnya? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh ini Pak, tujuannya gitu mulai sadar sudah. Apa sih segitiga resolusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Nanti ada pertanyaannya ya. Apa sih pertanyaannya menstabilkan identitas? Ini ada validasi tindakan salah. Kamu melakukan ini salah nggak sih? Gitu. Terus menanyakan keyakinan kelas. Kamu kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar itu? Next selanjutnya. Ini ya. Nah, ini langkah-langkah pertanyaannya. Menstabilkan identitas. Kita buat tenang dulu Bapak Ibu, anak-anak itu. Salah satu pertanyaannya adalah berbuat salah itu wajar, tapi enggak langsung gitu. Oh, kamu salah, itu enggak. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Biar mereka tuh tenang dulu. Terus Bapak Ibu ini juga pernah seperti itu loh. Oh, Bapak pernah ya, tapi kan Bapak Ibu memperbaikinya. Itu menstabilkan identitas dulu. Terus bisa aja kita menanyakan, kamu benar merasa seperti itu? Itu menstabilkan identitas. Selanjutnya Mas, validasi tindakan yang salah. Setelah langkah pertama baru kita masuk ke validasi. Kamu tuh pasti punya alasan sih. Apa kamu terlambat? Nanti begini Pak, begini Bu. Nah itu kita validasi. Ngapa? Kita cari solusinya. Kita cari sumbernya. Apa masalahnya itu? Bisa aja kita mengatakan bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kita buat validasi semacam itu. Pertanyaannya bisa macam. Oh kamu melakukannya karena kamu mempertahankan. Karena teman kamu sering nyontek, saya pertahankan kamu nggak boleh nyontek semacam itu ya. Next selanjutnya baru yang ini menanyakan keyakinan kelas tadi. Ketika nanti sudah bermasalah, kita step 1, 2 sudah, tanyakan apa sih keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Ini Pak, ini Bu. Terus yang kamu langgar keyakinan kelas yang mana? Ini Pak. Kalau mereka gagal dibuka lagi, ini loh keyakinan kelas kamu. Ini loh yang sudah kalian buat itu. Bukan paksaan kan? Begitu. Kita tanyakan lagi, seperti apa gambaran kelas yang ideal? Nah, itu prosesnya. Lanjutnya Mas. Iya. Kita sudah sampai sesi penutup. Bapak Ibu, disiplin positif ini luar biasa dampaknya kalau memang kita, dan memang ini wajib untuk kurikulum merdeka. Proses inilah, jadi di kurikulum merdeka ini memang guru dibuat harus kayak malaikat, sabar pol. Ya Mas Subri ya, harus seperti itu, luar biasa. Tapi yang namanya kita manusia ya, yang wajar, tapi jangan sampai terlalu gitu aja deh. Gitu. Nah. Kita skip azan. Yuk, silakan Pak. Yo, monggo, sudah direkam. Sudah direkam ya? Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman yang hebat luar biasa. Kita sudah hampir 4 semangat karena memang guru penggerak ya harus bergerak terus bekerja sama kolaborasi semacam itu. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba mempresentasikan eh, modul yang sudah kita pelajari, modul 1.4 tentang budaya positif. Em, ini apa yang saya presentasikan ini wujudnya mungkin kurang kurang bagus, tapi ya insya Allah yang kita ambil manfaatnya aja gitu Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Siap, Bapak. Halo, siapa? Baik, Halo, Jelas, siap Pak. Bapak. baik di Jelas sekali. baik baik di modul ini modul 1.4 ini kita belajar begitu banyak sekali ilmu yang kaitannya dengan kita sebagai guru berkaitan dengan siswa yang bagaimana yang semestinya siswa itu kita perlakukan dengan baik, bahwa siswa itu juga namanya siswa masih memiliki sifat anak-anak, tentunya mereka sangat aktif sekali. Yang pertama adalah disiplin positif. Seperti kita ketahui adalah disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita bagaimana caranya mendisiplinkan anak itu tanpa anak merasa takut, dan anak disiplin bukan karena faktor X yaitu faktor hadiah atau pujian. Jadi disiplin ini muncul dari pribadi anak itu dari dalam diri sendiri. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa pembentukan disiplin ini sebenarnya memang harus dari keluarga terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke lingkungan masyarakat yang lebih luas, bisa di sekolahan atau bahkan di masyarakat. Selanjutnya, mengapa sih kita harus menerapkan disiplin positif? Tentunya dengan disiplin positif eh, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa itu tadi ancaman, tanpa hadiah ataupun tanpa hukuman. Jadi memang benar-benar disiplin positif itu diterapkan dengan sangat baik sekali kalau memang kita menggunakan disiplin positif baik itu di lingkungan keluarga maupun sekolah. Selanjutnya saya percepat aja. Ada kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia yang saya tampilkan di bawah ini. Yang pertama adalah bahwa tidak dipungkiri bahwa kita memiliki kebutuhan dasar yang masing-masing kita tahu sendiri apa yang kita inginkan. Tapi di sini saya akan menggarisbawahi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah satu, kebutuhan bertahan hidup. Bahwa misalnya kita ketahui bahwa kita ini memerlukan hidup, bahwa kita juga harus mempertahankan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan kasih sayang ini sangat perlu karena dengan kasih sayang tentunya kita bisa membuat semua murid atau diri kita sendiri juga bisa menerapkan disiplin. Dengan kasih sayang juga kita bisa mendisiplinkan seseorang. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Tentunya kita juga memiliki angan-angan untuk memiliki sesuatu, menguasai sesuatu, karena memang itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Tentunya kalau kita memiliki kebebasan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, bisa kita wujudkan. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki kebebasan, eh, seperti apa kita ingin melakukan sesuatu, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu, bagaimana kita bisa mandiri kalau kita tidak ada kebebasan.
Makanya 5 dasar kebutuhan manusia itu ada kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Otomatis proses untuk melakukan kesenangan itu tergantung pada diri kita, asalkan kita diberikan kebebasan tadi. Kalau kita sudah diberikan kebebasan, tentunya kita akan mencari kesenangan kesenangan yang kita inginkan. Tentunya hal ini kesenangan yang bersifat positif, yang bisa membangun kita, membangun lingkungan semacam itu. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah eh, keyakinan kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, yang hebat, di kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk membuat keyakinan kelas, atau bisa saja kita diminta untuk membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas tentunya apa yang kita lakukan di dalam lingkup kelas. Selanjutnya kalau memang itu ada keyakinan sekolah, tentunya di lingkungan sekolah itu kita buat semacam itu. Apa sih sebenarnya ciri-ciri keyakinan kelas itu? Harus gimana sih? Modelnya seperti apa sih? Seperti kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari diri siswa. Siswa itu menginginkan apa sih? Siswa itu maunya gimana toh? Siswa itu kepengennya apa di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Kenapa kok tidak dibuat dalam jumlah banyak? Karena tujuannya supaya kita untuk mempermudah, mengingat, mempermudah untuk melaksanakan. Tentunya nanti kalau kita membuat keyakinan kelas, misalnya murid kita 30, ya kita dipadatkan lagi. Apa sih yang sama-sama kita jadiin satu, sehingga menjadi keyakinan yang lebih padat atau memang lebih kita butuhkan dalam kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ini otomatis kalau keyakinan kelas tidak bisa diterapkan, eh, itu keyakinan kelas yang memang mungkin eh, kurang disetujui dengan anak-anak atau yang kita buat dengan anak tersebut. Makanya keyakinan kelas harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Selanjutnya, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah dan pendapat. Dari kegiatan ini, semua apa yang undang-undang anak itu sampaikan kita tampung. Semua keinginan anak mau apa kita tampung semacam itu. Selanjutnya, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Masih sesuai apa tidak? Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru seperti kita tahu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kelima-limanya ini tentunya pernah kita lakukan atau akan kita lakukan, dan bagaimana hasilnya nanti. Mana yang terbaik? Tentunya yang terbaik pasti akan menghasilkan eh, hasil yang baik pula. Kita ambil contoh semacam ini, kita jelaskan lagi. Em, Kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita sering menghardik, menunjuk, menyakiti. Namanya menghukum otomatis ya ada dampak yang akan terjadi semacam itu.
Ada sering kita lakukan misalnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan atau kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu tidak boleh semacam ini. Nah, itu penghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Apa yang kita katakan biasanya kamu seharusnya sudah tahu bahwa Bapak hari ini banyak sekali kegiatan, misalnya seperti itu. Selanjutnya, posisi kita sebagai teman. Tadi disampaikan bahwa posisi kita sebagai teman ini terkadang ada positifnya, ada yang negatifnya. Kita melakukan posisi kita dengan murid-murid sebagai teman. Kalau kita ada hal negatif di mana siswa, kalau sudah nyaman dengan gurunya, nanti ada rasa timbul kecemburuan. Itu segi negatifnya. Kalau posisi kita sebagai teman semacam itu, nanti anak-anak tuh merasa nyaman dengan kita dan anak-anak itu cemburu kalau ada temannya yang kok lebih akrab gitu, lebih akrab dengan kita. Tapi ada segi positifnya juga. Kalau kita posisinya sebagai teman, anak-anak itu merasa nyaman. Oh, curhat mereka lancar. Seolah-olah mereka dengan teman sendiri. Jadi semua undang-undang terbuka. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Di sini kita bisa mengukur, menghitung apa sih yang kita harus lakukan, apa sih kesalahan anak yang kita lakukan. Kita gunakan peraturan-peraturan yang sudah ada. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah manajer. Di sini posisi manajer ini adalah posisi puncak, di mana kita banyak mengajukan pertanyaan, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki masalah ini agar kedepannya lebih baik, seperti itu. Itu posisi lima kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa segitiga restitusi ini adalah step bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah murid. Yang seperti kita ketahui, step pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Saya akan menjelaskan ketiga langkah tersebut satu persatu. Ketiga resolusi tadi saya katakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Resolusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan kita dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan kepala sekolah, siswa dengan tenaga pendidik yang lain. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru ya otomatis hanya menawarkan, tidak boleh memaksa, oh, kamu harus seperti ini semacam itu. Pendekatannya semacam itu. Ini adalah langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Ada langkah yang pertama eh, menstabilkan identitas, langkah yang kedua validasi tindakan, langkah yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang saya lakukan, yang sudah saya terapkan untuk menstabilkan identitas, ada waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Saya ada satu anak yang memang perlu saya eh, lebih dekati lagi. Dari kelas 1, kelas 7 memang sudah timbul masalah sampai kelas 2 ini baru menstabilkan identitas baru berhasil. Jadi saya ada waktu kurang lebih waktu 2 tahun bisa sedikit menyelesaikan masalah si anak tadi, di mana si anak tadi kedua orang tuanya bekerja di luar negeri dari anak ini kelas 7, jadi kebiasaannya sering tidak masuk, sering terlambat,
posisi belajar juga kurang aktif semacam itu. Jadi selama ini saya butuh waktu hampir 2 tahun agar murid itu menjadi merasa kembali kepercayaannya diri. Baru sekitar 2 minggu yang lalu si murid ini menyesal dengan tindakan apa yang sudah dia lakukan, macam itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik. Nah, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah satu dan langkah dua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran yang cocok di masa depan, guru Sesuk depan balik ya. itu tetap fokus pada Sekolah. gambaran. Enggak. Ora deh tanggal dino Selasa P5, praktek P5. Halo, ya Bu. Halo Bapak Ibu, Bapak Ibu masih mendengarkan suara saya? Masih Bapak. Iya. Masih Masih, Pak, Pak. masih. Eh, Demikian Bapak Ibu yang hebat yang sudah saya presentasikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita di modul 1.4 atau bahkan bisa menerapkan ke siswa kita masing-masing bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana mendisiplinkan siswa yang ada di sekolah kita masing-masing. Bila ada tanggapan atau em, masukan yang konstruktif, kita pecahkan bareng-bareng. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi, Bapak Ibu? Oh, koyo Pak. Dipersilahkan kalau ada yang ingin menanggapi. Eh, Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ingin Ada Pak Suhaimi, Pak. oh iya Pak Ahmad Suhaimi. Aduh ini sudah saya lepas ya anunya. Silakan Pak Ahmad Suhaimi. Terima kasih Pak Heri Ciptaning. Pemaparannya luar biasa, Pak. Dan apalagi tadi Bapak menyebutkan ada poin keberhasilan Bapak menggunakan metode yang kita pelajari hari ini. Dan kegiatan itu sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu. Dan sudah terasa hasilnya sekarang. Itu luar biasa sekali Pak Heri. Eh, ada sedikit hal yang mau saya sampaikan. Bagaimana perasaan Bapak ketika cara restitusi tadi berhasil, Pak? Perasaannya bagaimana sebagai seorang guru? Karena saya sendiri sampai sekarang belum sampai ke titik itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak Suhaimi, memang eh, saya mengatakan tadi barusan 2 minggu yang lalu murid ini merasa bersalah. Sebelumnya saya tidak paham apa yang saya lakukan ini adalah memfasilitasi apa eh, memvalidasi itu Pak ya. Sampai saya butuh waktu 2 tahun dan memahami, oh ini ternyata saya sudah melakukan ini, memvalidasi keadaan. Perasaan saya cukup senang anak itu mem-WA saya. Pak, mohon maaf, saya sekarang sadar, saya eh,
harus berubah. Saya kasihan dengan orang tua saya yang mencari uang di luar negeri sampai saya nggak sampai begini. Saya agak terharu itu Pak Suhaimi. Dan saya sebelumnya selama kelas 7, kelas 8 ini saya terus ngasih masukan sama ini. Tidak berhasil-berhasil. Nah, kemarin sebelum ulangan itu nomor tidak saya kasih karena memang ada tugas yang belum diselesaikan Bapak Ibu. Saya kasih masukan seperti ini dan seterusnya dan akhirnya ketika nomor belum saya bagi, terus hari Senin kemarin semua tugas diselesaikan dan mem-WA saya. Apakah tugasnya seperti ini, Pak? Ini sudah benar, Pak. Saya ngasih masukan terus. Oh, sudah bagus tugas kamu sudah kamu lakukan karena itu hasilmu sendiri. Nah, dari itu dia curhat seperti itu tadi yang saya katakan. Mohon maaf, Pak, saya sudah menyusahkan. Pokoknya saya ingin berubah, saya ini semacam itu. Eh, saya merasa terharu, Pak Suhaimi. Perasaan saya terharu seperti itu. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Butuh waktu 2 tahun ternyata saya sudah melakukan itu dan berhasilnya 2 tahun itu. Ini sudah mau naik kelas 3 seperti itu. Ternyata kesabaran seorang guru memang harus diuji di sini. Tidak hanya kita melaksanakan langsung selesai, seminggu selesai, sebulan selesai, dan seperti itu. Mungkin eh, Pak Somi bisa apa ya, lebih cepat menyelesaikan masalah kalau saya buktinya tadi 2 tahun dengan kasus semacam ini. Gitu Pak Soemi. Saya belum sampai ke titik yang Pak Heri Ciptaning sampaikan tadi. Makom saya mungkin masih masih di bawahnya jauh, Pak. Tetapi apapun itu, saya sangat sepakat bahwa menuntun itu memang prosesnya lama, Pak. Kalau dulu kita menuntut begitu demikian, ayo Hmm. segera ini seperti ini seperti ini. Memang untuk menuntun ini agak-agaknya perlu proses yang luar biasa. Dan itu sudah sudah dilakukan oleh Pak Heri. Mudah-mudahan menginspirasi saya dan Bapak Ibu guru yang lain. Andai saja Pak Heri, ini sambil Ya, diskusi biar waktunya juga menambah. Andai iya. saja karakter siswa itu memiliki titik yang ditemukan oleh salah satu siswa yang Pak Heri sampaikan tadi, itu cara menggiringnya itu bagaimana, Pak? Andai saja semua siswa menemukan titik di mana dia menyadari, kan memang ada siswa yang tidak seperti itu. Itu memang luar biasa. Ya, sepengalaman saya tidak saya ingin murid saya ini sadar dengan sendirinya, Pak Suhemi. Makanya prosesnya begitu sangat lama saya untuk bikin. Sebelumnya siswa saya ini ya merasa tidak bersalah selama 2 tahun ini. Ya karena memang orang tuanya semua ke luar negeri, komunikasinya mungkin juga kurang kurang begitu intens. Saya juga komunikasi dengan orang tuanya sampai ya kita beri masukan sampai katakanlah ada sedikit kata-kata yang kalau kamu tidak disiplin maka kamu siap untuk pindah sekolah sampai semacam itu. Ya tetap saja anak ini namanya kontrol dari orang tua tidak ada selama 2 tahun ini ya tetap aja kembali mengulang kembali iya Pak kembali mengulang semacam itu. Inti yang saya harus sampaikan di sini ya Bapak, memang kita harus benar-benar apa ya sabar. Selanjutnya memang eh, kita bagaimana bisa masuk ke apa ya, yang mereka benar-benar si anak itu merasa paling bersalah semacam itu. Kita bisa memberi masukan orang tua kamu dalam kasus ini ya tua kamu ini pergi ke luar negeri begitu sangat susahnya mereka beliau apa kamu tega semacam ini kita sentuh hatinya Pak Soemi kita sentuh sedalam-dalamnya ya alhamdulillah ternyata dengan 2 minggu yang lalu si anak ini curhat, iya Pak, saya sadar, saya nggak harus begini-begini semacam itu. Intinya kita sentuh hatinya dan kita banyak sabar gitu Pak Soemi. Mudah-mudahan berhasil.
semacam itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau kalau tidak ada, ya kita bisa bergantian. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bisa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, rekamannya Selanjutnya mungkin dimatiin Ibu saja Nur dulu. Lestari. Nggak apa-apa, Bu. Saya Kamu- hentikan rekaman ya, Pak. Kamu lanjut jenengan dulu, nggak apa-apa. Aku tak di belakang aja, Pak, lagi kurang kondusif. Oh, Silakan siapa jadi- dulu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan begitu ya, Bu. Oke, ini saya hentikan dulu rekamannya nanti biar kepotong gitu ya. Oh, jadi saya Apa, rekam Pak? sendiri nanti. Ya, nggak apa-apa, Pak. ya bisa direkamin Bu Nur atau rekam sendiri juga bisa sih, Pak. Biar nggak terlalu panjang kapasitasnya, kasihan nanti laptopnya